Oke, selanjutnya di sini kita punya soal berbunyi seperti ini. Magnitudo semu visual bintang Alpha Aquila sebutannya adalah 0,78. Ini sambil kita tuliskan data-data yang diketahui. Jadi magnitudo semu visual kita lambangkan sebagai M kecil V adalah 0,78. Kemudian temperatur efektifnya adalah 8400 Kelvin. Lalu juga ada jika paralaks bintang ini adalah sekian. Sudut paralaksnya kita simbolkan dalam P. Itu adalah 0,198 detik busur. Lalu terakhir ada data tentang diameter sudutnya. Ini kita sebutkan sebagai alfa. 2,98 kali 10 pangkat minus 3 detik busur. Di sini kita perlu menentukan yang pertama adalah koreksi bolometrik dan magnitudo mutlak bolometrik bintang tersebut. Lalu yang B adalah ditanyakan luminositas dan radius bintang. Di sini mungkin akan lebih baik kalau pembahasannya tidak mengikuti urutan yang ditanyakan gitu ya. Melainkan kita akan mendeduksi informasinya satu persatu. Pertama, misalkan dari data yang ada kita bisa langsung tahu jarak ke bintang tersebut ya. Kita dapat menggunakan perumusan untuk jarak dalam parsec. Itu adalah 1 per sudut paralaks dalam detik busur. Sehingga apabila kita masukkan data yang ada, yaitu diketahui sudut paralaksnya adalah 0,198 detik busur, maka bisa kita dapatkan jaraknya adalah sekitar 5,05 parsec. Oke, setelah mendapatkan jarak, kemudian kita sebenarnya bisa langsung mendapatkan radius dari bintang. Jadi yang ditanyakan terakhir langsung bisa kita ketahui. Caranya adalah kita menggunakan konsep trigonometri gitu ya. Jadi ketika kita mengamati suatu bintang gitu ya, kita bisa tahu dari pengamatan itu adalah diameter sudut, adalah luas piringan dari sebuah bintang gitu. Sedangkan bintang itu sendiri memiliki properti fisik yaitu diameter dia sendiri, atau kita sebutnya D besar gitu ya misalkan. Lalu di antara pengamat dan bintang tersebut kita memiliki data jarak, kita sebutnya D kecil seperti ini. Lalu jangan lupa bahwa diameter suatu bintang itu merupakan 2 kali radiusnya. Dan jangan lupa juga bahwa diameter sudut itu dapat kita tulis sebagai 2 kali dari besar sudut yang membentuk jari-jarinya gitu. Jadi untuk jarak ini kita sebutnya sebagai radius bintang, kemudian sudut yang kecil itu kita sebutnya sebagai delta atau jarak sudutnya antara tengah bintang hingga pinggir piringannya gitu. Sehingga menggunakan trigonometri kita bisa sebutkan bahwa tan dari sudut delta ini merupakan R dibagi D kecil. Kemudian untuk sudut delta kecil itu dapat kita gunakan aproksimasi, yaitu tan delta akan kurang lebih sama dengan delta. Dan ini dapat dipastikan gitu ya bahwa semua pengukuran bintang gitu karena mereka jaraknya sangat jauh, maka mereka akan membentuk sudut yang kecil, sehingga aproksimasi ini valid untuk diaplikasikan dalam berbagai kasus astronomi gitu ya. Sehingga ini dapat kita tulis ulang persamaannya menjadi delta adalah jari-jari bintang dibagi dengan jarak, sehingga apabila kita atur ulang untuk mencari radius bintang adalah sudut delta dikalikan jarak. Sedangkan kita ketahui lagi bahwa delta merupakan setengah dari alfa, setengah dari diameter sudut. Barulah dari sini dapat kita langsung masukkan data-data sebelumnya yang telah kita ketahui gitu ya. Jadi jari-jari radius bintang adalah
setengah dikali alfanya di sini telah diketahui 2,98 dikali 10 pangkat minus 3. Dan jangan lupa karena dia masih detik busur gitu ya, kita perlu konversikan dia ke radian, sehingga ini akan menjadi itu. Ini akan dikalikan dengan jaraknya, itu 5,05 parsec. Apabila dihitung menggunakan kalkulator, nanti akan ditemukan nilainya sekitar 3,647 kali 10 pangkat minus 8. Tapi ingat di sini satuan yang kita terakhir pakai adalah sama dengan satuan untuk jarak, yaitu parsec. Sedangkan untuk merubah ini menjadi satuan yang lebih umum dipakai, misalkan satuan internasional seperti meter ataupun dalam kilometer gitu ya, maka perlu kita konversikan lagi gitu ya. Dengan ini akan dikalikan dengan 206265 untuk merubahnya ke dalam satuan astronomical unit atau satuan astronomi. Kemudian dikali lagi untuk merubahnya kilometer dengan 1,496 kali 10 pangkat 8. Tuh. Maka nanti akan dihasilkan sekitar 1,25 kali 10 pangkat 6 km. Atau artinya dia dalam orde jutaan kilometer gitu ya. Jadi kita sudah temukan radius, dan tadi juga kita sudah temukan jarak gitu ya. Kemudian setelah menemukan radius, sebenarnya juga kita bisa langsung menemukan juga yang ditanyakan di soal B, yaitu tentang luminositas. Kita tahu sebelumnya bahwa luminositas dapat dicari menggunakan prinsip radiasi benda hitam. Jadi bunyinya adalah luminositas sama dengan 4pi R kuadrat, di mana R ini adalah radius bintang, dikalikan dengan konstanta Stefan Boltzmann dan temperatur pangkat 4. Kebetulan kita sudah mengetahui temperatur efektifnya juga di sini, yaitu sekitar 8000 Kelvin. Gitu. Untuk konstanta Stefan Boltzmann ini dia bernilai 5,67 kali 10 pangkat minus 8 dengan satuannya watt min 2 ke pangkat min 4. Oke, jadi bisa langsung kita hitung. Kita masukkan radiusnya yang telah ditemukan sebelumnya. Mungkin di sini lebih amannya kita menggunakan satuan meter. Jadi di pangkat 10-nya kita tambahkan 3 gitu ya untuk jadikan diameter, yaitu jadi pangkat 9. Jangan lupa dikuadratkan, kemudian konstanta Stefan Boltzmann-nya, dan temperaturnya kita pangkatkan 4. Dan ini bisa dihitung kembali menggunakan kalkulator. Hasilnya adalah sekitar 4,489 kali 10 pangkat 27. Satuannya adalah dalam watt. Oke, ternyata poin soal nomor 2 dapat kita temukan lebih mudah gitu ya. Baru dari sini kita dapat menemukan poin nomor A, yaitu tentang magnitudo mutlak bolometrik. Salah satu variasi dari rumus Poisson yang menyertakan magnitudo bolometrik adalah seperti ini, yaitu magnitudo bolometrik bintang dikurangi magnitudo bolometrik matahari akan sama dengan minus 2,5 log luminositas bintang dibagi luminositas matahari gitu. Karena yang ditanyakan adalah magnitudo bolometrik bintang, maka persamaan dapat kita atur, kita pindah yang magnitudo bolometrik mataharinya ke ruas kanan.
Kemudian biasanya dalam daftar konstanta itu diberikan bahwa luminositas matahari itu nilainya sebesar 3,828 dikali 10 pangkat 26 watt. Sedangkan untuk magnitudo mutlak bolometriknya matahari, itu M besar bolometrik matahari, ini biasanya juga telah diketahui nilainya adalah 4,74. Misalnya ada dalam daftar konstanta gitu ya. Maka dengan data ini kita bisa langsung menghitung gitu ya untuk magnitudo bolometrik si bintang yang ditanyakan tadi. Kita masukkan saja magnitudo bolometrik mataharinya adalah 4,74. Kemudian luminositasnya telah kita hitung sebelumnya, yaitu ini 4,489 kali 10 pangkat 27 bagi luminositas matahari 3,828 kali 10 pangkat 26. Dan sekali lagi kita masukkan perhitungannya ke kalkulator, akan ditemukan nilainya sekitar 2 ya, plus 2,067. Dengan begitu tinggal satu pertanyaan lagi yang belum terjawab, yaitu terkait koreksi bolometrik. Koreksi bolometrik itu apa? Sebenarnya sederhananya koreksi bolometrik itu adalah koreksi untuk merepresentasikan magnitudo untuk seluruh panjang gelombang gitu, dari suatu bintang gitu. Jadi ketika kita mengamati suatu bintang, biasanya kita akan mengamati pada lebar panjang gelombang atau pita panjang gelombang tertentu, misalkan pada pita gelombang visual atau biru, atau pita gelombang ultraviolet dan sebagainya gitu. Tapi kita tahu bahwa suatu bintang itu memancarkan energi atau cahayanya itu dalam rentang panjang gelombang yang luas gitu ya, dari ultraviolet hingga optik hingga infrared juga biasanya gitu. Sehingga untuk merepresentasikan energi dari seluruh panjang gelombang itu kita sebutnya sebagai kecerlangan bolometrik gitu ya. Maka ada istilah juga magnitudo bolometrik, itu magnitudo yang menggambarkan kecerlangan dari seluruh panjang gelombang tersebut gitu ya. Apabila dirumuskan, magnitudo bolometrik itu akan berbentuk seperti ini. Biasanya magnitudo semu dikurangi magnitudo bolometrik adalah sama dengan koreksi bolometriknya atau bolometric correction. Jika data yang dimiliki adalah magnitudo mutlak, maka kita juga dapat gunakan versi persamaan yang menggunakan magnitudo mutlak. Jadi magnitudo mutlak bintang pada satu pita panjang gelombang dikurangi magnitudo mutlak bolometrik adalah sama dengan koreksi bolometrik itu sendiri gitu ya. Untuk mencari bolometric correction, kita perlu magnitudo mutlak bintang dan magnitudo mutlak bolometrik. Magnitudo mutlak bolometrik baru saja kita dapatkan tadi, tinggal magnitudo mutlak bintangnya gitu ya. Dan untuk ini kita dapat manfaatkan sebenarnya rumus Poisson lagi, tapi yang sekarang adalah versi untuk mencari modulus jarak gitu ya. Jadi rumus yang berikut, magnitudo semu dikurangi magnitudo mutlak sama dengan minus 5 plus 5 log D gitu ya. Kita ketahui dari soal bahwa magnitudo semu visual bintang diketahui di sini 0,78 dan juga jaraknya kita hitung tadi ya 5,05 parsec. Jadi magnitudo mutlak dapat kita hitung di sini secara langsung. Kita atur persamaannya, memindahkan magnitudo mutlak ke sisi kanan dan semua suku di sisi kanan ini kita pindahkan ke ruas kiri. Jadinya di sini magnitudo mutlak sama dengan magnitudo semu plus 5 minus 5 log D. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Tadi magnitudo semuanya 0,78 dan jaraknya adalah 5,05 parsec. Maka akan dihasilkan di sini magnitudo mutlak dari bintang adalah
sekitar 2,263 gitu ya. Maka kita dapatkan magnitudo mutlak ini kita bisa masukkan ke persamaan koreksi bolometrik gitu ya. Sehingga BC di sini adalah sama dengan M besar dikurangi M besar bolometrik. Kita masukkan saja gitu ya. 2,263 dikurangi bolometriknya adalah yang sebelumnya juga telah dihitung 2,067. Sehingga temukan nilainya sekitar 0,196. Ini adalah koreksi bolometriknya. Nah, sebenarnya ada satu cara lain untuk mengerjakan soal seperti tadi, itu adalah apabila dalam soal atau dalam lampiran soal itu diberikan tabel kurang lebih seperti ini gitu ya. Jadi tabel untuk koreksi bolometrik berdasarkan tipe bintang dan lebih tepatnya tipe spektral bintang dan temperaturnya gitu ya. Di sini ada data B min V, ini adalah magnitudo dalam biru dikurangi magnitudo dalam visual, itu biasanya. Kemudian ada juga temperatur efektifnya masing-masing untuk jenis bintang deret utama dan bintang maharaksasa gitu ya. Jadi untuk setiap tipe bintang ini ada koreksi bolometriknya sendiri-sendiri yang telah dicari, yang telah ditabulasikan gitu ya, dan dihitung secara analitik oleh astronom misalkan. Nah, untuk soal seperti tadi itu kita bisa langsung mencari berdasarkan nilai temperatur efektifnya misalkan. Jadi tadi diketahui nilainya ada sekitar 8.400 gitu ya. Maka kita langsung dapat mencari ke kolom yang ke barisan bawah gitu ya. Ada sekitar 8.000 temperaturnya. Tapi di sini juga ada yang mirip juga gitu ya. Kita belum tahu gitu ya, dari kata-kata dalam soal gitu apakah dia bintang deret utama atau maharaksasa. Kita juga nggak tahu B min V-nya berapa gitu ya. Kecerlangan biru dikurangi kecerlangan visualnya berapa. Tapi satu cara untuk mengkira-kira hal ini adalah dari radius gitu ya. Jadi kita temukan tadi radius bintang ini adalah sekitar dalam juta kilometer gitu ya. Sekitaran radiusnya adalah sekitaran 1 juta kilometer. Ini apabila dibandingkan dengan radius matahari adalah sebesar sekitaran 700.000 kilometer. Maka ini sebenarnya tidak jauh berbeda gitu ya. Tidak sampai 10 kalinya gitu ya. Jadi bintang maharaksasa itu akan memiliki radius lebih biasanya dari 10 kalinya radius matahari gitu. Sedangkan untuk kasus ini ternyata radiusnya mirip-mirip gitu, tidak sampai 10 kalinya radius matahari. Maka karena matahari merupakan bintang deret utama, kita juga bisa berasumsi gitu bahwa bintang yang ditanyakan pada soal itu juga deret utama, sehingga nilai koreksi bolometrik yang digunakan adalah yang di kiri ini misalkan. Tuh. Tapi sekali lagi untuk tabel seperti ini sebenarnya kita perlu pastikan gitu ya, semua data yang ada itu memenuhi gitu. Jadi pada kasus ini apakah benar bintang yang ditanyakan itu memiliki nilai B min V sekian, dalam hal ini 0,1 gitu ya. Apakah benar gitu ya? Karena kalau berbeda maka seharusnya nilai koreksi bolometriknya juga akan berbeda gitu. Dan oleh karena itulah kita tadi temukan ya bahwa koreksi bolometriknya adalah sekitar 0,196. Itu dengan cara awal ditemukan sebesar itu nilainya. Sedangkan apabila kita bandingkan dengan tabel seperti ini nilainya hanya 0,04. Nah, di sini kita perlu skeptis gitu ya, bahwa di tabel kita harus pastikan bahwa apakah nilai B min V-nya sesuai gitu. Karena dalam soal tidak disebutkan B min V-nya, maka kita tidak dapat mencocokkan itu. Sehingga ya kita perlu hati-hati dalam menggunakan nilai dalam sebuah tabulasi
Contohnya dalam tabulasi koreksi bolometrik seperti ini.